gue tuh udah kenyang di perang terus dari kemarin. Padahal kita tuh butuh banget kan kompetisi walaupun sekecil apapun kan. Bisa dilihat dari timnas yang sekarang lah. Jadi mereka nggak tahu untuk ngembangin diri itu seperti apa kalau nggak ada liga kan. Sepak bola adalah olahraga untuk semua orang termasuk wanita. Namun apakah perkembangan sepak bola wanita di Indonesia sudah mendapatkan perhatian dan juga pengakuan yang pantas? Hari ini kita akan membahas seputar perkembangan sepak bola wanita di Indonesia bersama narasumber kita. Kali ini ada Mbak Nin dari Women's Putih. Halo Mbak Nin, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya Mbak Nin. Jadi bisa diceritain dulu nih Mbak Nin, gimana awal terbentuknya Women's Putih? Awalnya sih kalau Women's Putih itu kan dari tahun 2013 kan. Sebenarnya itu kan kayak take over, terus admin pertama itu kan udah nggak ada waktu lagi kan. Jadi ya udah aku take over sambil ya pokoknya siang belajar, malamnya ya Women's Putih gitu. Pada waktu itu sambil kuliah atau? Sambil kuliah juga. Oh, sambil kuliah. Iya, jadi kan sebenarnya Women's Putih itu lahirnya bukan di Jakarta, tapi waktu kuliah di Malang, yaitu pas di Brawijaya. Jadi sebelum Women's Euro 2013 tuh udah terbentuk. Apa tuh yang mendasari untuk Mbak Nin mau membuat Women's Putih ini, Mbak? Awalnya sih kalau Women's Putih itu karena gue ngelihat tuh nggak ada yang nge-cover women's football kan pada saat itu. Jadi kayak orang Indonesia tuh gue ngerasa aduh kayak cuman gue doang nih yang ngurusin Women's Putih nih gitu. Akhirnya ya udah kita coba aja gitu. Siapa tahu ya walaupun nanti followersnya kebanyakan orang luar ya it's okay gitu. Awalnya dari keprihatinan kali ya Mbak ya, kurangnya Betul. perhatian gitu ya untuk sepak bola wanita di Indonesia itu kurang gitu. Betul. Ya, kurang ter-highlight gitu. Betul. Oke, nah kalau misalkan ngelihat nih Mbak, PSSI kan udah memutuskan untuk meniadakan nih Liga Putri di tahun ini. Betul. Gimana nih pendapatnya Mbak Nin terhadap keputusan PSSI tersebut? Gimana ya? Gue tuh udah capek sih jujur. Jadi tuh kayak dari pas pandemi tuh federasi tuh kerjaannya tuh kayak ngeperang kita terus gitu. Bahkan coba tanya aja pemain-pemain nasional kita itu. Kayak misalnya Helsa bilang gue tuh udah kenyang di perang terus dari kemarin. Gue tuh alumni di perang gitu. Jadi rasanya kita kayak gila, gue udah capek banget nih. Padahal kita tuh butuh banget kan kompetisi walaupun sekecil apapun kan. Tapi tetap aja kayak ibaratnya kayak gak didengerin gitu loh. Kayak belum dapat perhatian yang pantas gitu ya Mbak, sepertinya ya gitu. Oke, terus gimana nih menurut Mbak Nin kalau misalkan PSSI itu bisa memperbaiki pengembangan sepak bola wanita itu dengan cara apa nih Mbak? Seharusnya tuh kompetisi yang penting jalan dulu kan. Harus ya belajarlah dari yang 2019 kemarin tuh kan pasti ada kekurangannya banyak kan. Mungkin yang diperhatiin timingnya itu kan kalau yang 2019 tuh misalnya ya habis tanding besoknya tanding lagi, gimana nggak ambruk gitu pemain. Nah ini harus diperhatikan timing buat antara match day sama istirahat gitu kan. Ini yang paling penting dulu lah kalau gue lihat itu, karena kan kalau di atlet perempuan ya, atlet perempuan itu kan rawan banget cedera kan. Jadi operator liga tuh harusnya memperhatikan itu kalau mau membangun sepak bola kompetisi sepak bola putri dari awal lagi gitu kan. Terus kalau misalkan kita ngelihat potensi sepak bola perempuan Indonesia tuh mungkin sebenarnya potensinya lebih besar ya dibandingkan oleh pria gitu. Cuman sekarang nih ngelihat kita nggak ada kompetisi sepak bola wanita gitu di Indonesia. Nah menurut Mbak Nin sendiri gimana nih peluang timnas wanita Indonesia untuk bersaing minimal di kawasan Asia lah gitu? Kalau kawasan Asia ya jangan ngomong dari situ dulu lah, mungkin dari tingkat Asia Tenggara dulu kan. Paling nggak melewati Kamboja, Malaysia sama Laos itu udah oke lah gitu. Sama paling nggak Singapura kan. Singapura tuh kan saingan terdekat kita kan untuk saat ini kan. Setelah itu barulah ngomongin buat ngimbangin Thailand atau Filipina gitu kan. Thailand, Filipina, Vietnam. Ini kan kayak ketiga negara ini kan udah pernah main di Piala Dunia kan. Thailand udah 2 kali, dan yang kemarin itu kan Vietnam sama Filipina kan kemarin main tuh. Hasilnya juga lumayan gitu kan. Minimal dari situ dulu. Asia Tenggara dulu. Asia Tenggara ya, dulu gitu. Barulah nanti tingkat Asia tuh paling kayak kita coba dari Timur Tengah dulu lah gitu. Jadi coba untuk menerlibatkan tim-tim di Indonesia, wanita Indonesia ini ke
negara di Asia Tenggara dulu gitu ya. Asia Tenggara dulu minimal. Nah kalau misalnya menurut Mbak Nin sendiri, negara mana nih yang bisa jadi panutan gitu untuk tim sepak bola wanita di Indonesia? Kalau untuk timnas sih, kalau gue lihatnya sih Filipina ya. Filipina Filipina itu kan mereka kan ada project untuk gimana caranya untuk lolos ke Piala Dunia gitu kan. Jadi kayak riset dulu. Terus habis itu kan diaspora mereka kan banyak kan di Filipina itu, terutama yang dari Amerika gitu kan, turunan itu kan. Jadi mereka menjalin hubungannya dari universitas-universitas di Amerika itu. Kita kan ngelihat nih Mbak, Liga Putri itu terakhir kali diadakan 2019. Untuk sekarang berarti udah menuju 5 tahun tidak ada kompetisi. Nah menurut Mbak Nin sendiri, apa sih dampaknya terhadap pemain putri tim sepak bola wanita di Indonesia gitu Mbak? Bisa dilihat dari timnas yang sekarang lah. Jadi mereka nggak tahu untuk ngembangin diri itu seperti apa kalau nggak ada liga kan. Masih untung kalau misalkan ada agen kan. Kalau ada agen kan mungkin bisa enak ngarahinnya. Nah gimana dengan yang lain kalau nggak punya agen gitu kan. Mereka agak kesulitan gitu kan. Jadi terpaksa lah beberapa ada yang main tarkam, ada yang main fun football gitu kan. Ya jangan salahkan mereka kalau cuma main fun football sama tarkam doang kan. Oke, terus kalau misalnya kita mau bahas minat nih Mbak, minat sepak bola wanita di Indonesia, menurut Mbak Nin sendiri apa aja sih yang bisa menjadi faktor peningkatan minat sepak bola wanita di Indonesia gitu? Apa yang menjadi faktor masyarakat Indonesia, putri-putrinya gitu bisa tertarik sama sepak bola gitu? Kalau dari sisi interest ya, itu tuh karena mereka ngelihat misalnya yang nggak usah jauh-jauh deh, Arab Saudi ya. Arab Saudi itu kan udah mulai bikin liga itu kan dari 4 tahun lalu. Sama kayak kita waktu bikin liga kemarin itu kan. Sekarang tuh udah lumayan banyak gitu orang-orang sono itu main sepak bola kan. Jadi di sini tuh mikirnya kenapa sih gue enggak gitu. Jadinya terus kalau sekarang kan orang tua itu kan udah jauh lebih suportif daripada zaman gue dulu kan. Itu yang menjadi faktor utama mereka minat main sepak bola gitu. Kan pertama mungkin main dari sama teman-temannya, akhirnya keterusan gitu loh. Mungkin kalau bisa dilihat dari highlight yang lain gitu, misalkan ketika seorang udah menjadi pesepak bola gitu, mungkin nanti kan mereka banyak dikenal orang. Hal-hal seperti itu sebenarnya berpengaruh nggak tuh Mbak untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia yang wanita untuk suka sepak bola gitu atau masuk ke dalam dunia sepak bola? Itu juga berpengaruh sih. Pengaruh ya, karena saat ini juga udah menjadi suatu hal yang diidam-idamkan kayaknya. Betul, untuk punya audiens yang banyak gitu ya Mbak ya. Ya gak usah jauh-jauh tuh. Kalau zaman dulu kan ada Homar Sawa kan, sebelum Sam Kerr masuk gitu kan, jadi pemain top dunia itu. Jadi mungkin mereka melihatnya dari situ. Bahkan kayaknya kalau gue ngeliat tuh banyak anak-anak yang demen Sam Kerr yang begitu. Mungkin kalau untuk di zaman sekarang yang di highlight diperhatikan lebih ke itunya untuk orang mau main sepak bola gitu, untuk seorang wanita mau main sepak bola gitu. Gue pengen kayak Sam Kerr nih. Waktu pemain Indonesia tahun Australia kan pemain-pemain kita tuh kan banyak yang nganu sama Sam Kerr kan. Akhirnya ya udah. Oh, kalau Sam Kerr bisa seperti sekarang, kenapa gue enggak sih gitu. Tapi gimana caranya gitu. Mungkin berarti pengaruh role model juga ya Mbak ya gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita ngomongin tentang suka duka nih Mbak Nin sendiri kan udah dari tahun 2013 gitu ya, terjun ke dalam perkembangan sepak bola wanita di Indonesia gitu. Suka dukanya apa tuh Mbak sampai sekarang? Kalau sukanya sih mungkin banyak relasi baru kan, teman-teman makin banyak kan. Apalagi semenjak gue pindah ke Jakarta itu circle-nya makin banyak gitu kan. Makin banyak yang interest ke sepak bola cewek. Bahkan waktu ngiklanin ada nobar itu, bahkan waktu yang final Piala Dunia aja ya, last minute itu masih banyak yang daftar. Banyak yang datang itu pas hari H baru deh. Pokoknya sih lebih banyak begitu pindah ke kota itu rasanya beda banget lah. Rasanya beda ya. Lebih banyak positif ya kalian ya, karena membangun relasi tersebut. Dan juga jadi lebih aware gitu ya Mbak terhadap perkembangan sepak bola wanita di Indonesia gitu ya. Karena Mbak Nin sendiri kan ini memperjuangkan banget itu untuk sepak bola wanita di Indonesia nih mendapatkan perhatian yang lebih gitu ya. Untuk sama seperti sepak bola lebih laki-laki di Indonesia gitu. Terus kalau misalkan kita lihat nih, mungkin kebanyakan tim di Indonesia pemain putri itu banyak bermain fun football nih Mbak. Nah menurut Mbak Nin sendiri, apakah fun football itu efektif untuk mengasah skill Mbak? Atau perlu
Kalau kompetisi yang lebih atau permainan yang lebih serius lagi gitu Mbak untuk mengasah kemampuan para pemainnya. Oke, kalau fun football itu kan berarti kayak oke, seneng-seneng terus kan cari keringat kan. Mungkin kalau untuk mengembangkan diri sebenarnya nggak terlalu efektif kan. Jadi kan mereka nggak tahu kapan istirahat kadang atau enggak kapan mereka harus maintain badan mereka gitu kan. Jadi kenapa harus perlu kompetisi? Karena biar mereka tuh tahu kelebihan dan kekurangan mereka gitu. Pokoknya plus minus mereka tuh pokoknya ada evaluasi dari tim itu pasti mempengaruhi development mereka gitu. Bener. Adrenalin juga ya Mbak ya, karena lebih tertantang tuh jadi lebih maksimal biasanya. Betul. Ya kan gitu kalau misalkan main bola raga. Terus kalau misalkan tadi kan udah banyak nih disebutin kegelisahannya gitu Mbak Nin selama melihat perkembangan sepak bola wanita di Indonesia tuh kegelisahannya apa aja sih Mbak? Kegelisahannya tuh sebenarnya sih karena ini 2023 tapi tuh kayaknya masih belum banyak media yang aware soal sepak bola perempuan. Apalagi terakhir waktu pokoknya kalau ngelihat podcast sepak bola yang di YouTube itu kadang masih banyak yang nggak ngebahas sepak bola perempuan kan, apalagi pas tahun Piala Dunia ini kan, itu masih nggak banyak gitu. Paling ya salah satu media itu aja lah. Terus kalau menurut Mbak Nin sendiri, kira-kira upaya apa nih yang bisa dilakukan untuk sepak bola putri di Indonesia ini mendapatkan akses yang setara gitu dengan sepak bola laki-laki di Indonesia nih Mbak? Dalam hal fasilitas, pelatihan, juga kesempatan untuk berkompetisi Mbak. Ini tuh sebenarnya kan porsinya federasi sama APPI kan. Tapi kalau melihat APPI sih sebenarnya udah mulai aware kan, karena ada representasi perempuan kan sekarang Mbak Yola kan, yang kita tahu itu. Kita tuh sebagai komunitas sepak bola perempuan tuh cuman bisa nyuarain kritik sama saran kepada mereka di berbagai platform, terus make sure kepada pemain-pemain sepak bola perempuan di Indonesia tuh mereka nggak sendiri, kita pasti ngedukung gitu kan. Tapi kalau misalkan boleh saran nih Mbak, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh federasi ataupun negara gitu Mbak? Yang paling urgent adalah kompetisinya dulu deh gitu. Kalau untuk level umur kan mungkin masih jauh kan, karena untuk senior aja masih belum ada kan. Nah mungkin bisa dicontoh di E-League yang di Australia itu, E-League yang perempuan itu kan kompetisi kan sekitar 6-7 bulan kan, kalau gue perhatiin kan. Mereka mulai Oktober, terus selesai tuh musim semi berarti Maret April gitu kan. Nah ini bisa dicontoh sama federasi kita gitu. Gini loh caranya membangun sepak bola perempuan, gak usah banyak-banyak tim, paling ya 8-10 tim tuh cukup lah gitu. Yang penting tim-tim sih gak harus Liga 1 atau Liga 2 atau Liga 3, yang penting ada klub yang bener-bener komit sama sepak bola perempuan gitu kan. Nah yang paling penting tuh adalah ngasih dukungan kepada klub gitu loh, stakeholder itu. Ini yang paling penting sih, berupa membuat kompetisi gitu ya Mbak. Biar mereka juga bisa terasa lagi, balik lagi ke tadi ya. Betul. Terasa lagi gitu skillnya karena ada adrenalinnya, karena mereka merasa tertantang gitu ya. Iya. Karena kan kita kan sebenarnya lebih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Coba deh tanya Filipina atau Vietnam atau Thailand kan. Bisa dong kalau semisal tetangga kita 3 ini udah pernah lolos ke Piala Dunia, masa kita enggak gitu. Enggak mungkin kita enggak bisa juga gitu. Iya. Bahkan kan bapaknya Claudia kan udah pernah bilang kan, kita tuh sebenarnya bisa. Jadi short term tuh bisa lah kayak ngambil anak-anak turunan Indonesia gitu untuk jangka pendek. Setelah itu nanti dalam 5-6 tahun ke depan menjaring bakat-bakat lokal gitu kan. Berarti emang perlu sesuatu untuk pembuktiannya gitu ya, bahwa kita tuh mampu gitu dan kita punya kualitas gitu. Betul. Ya. Nah seperti yang kita lihat di Filipina kan, itu contoh yang paling sederhana sih. Terus kalau misalkan kayaknya Mbak Nin peduli banget nih gitu tentang sepak bola wanita di Indonesia gitu. Untuk Mbak Nin sendiri apa nih yang lebih mendasari untuk mau buat women's footy itu apa sih gitu? Kalau ngelihat orang tuh kan kebanyakan ngomongin kan di jalan-jalan atau di tempat umum tuh kan sepak bola cowok kan kebanyakan. Jadi ya kita pengen menormalisasi ini loh sepak bola cewek. Sebenarnya kita bisa ngomongin sepak bola cewek di tempat-tempat umum gitu. Jadi kayak sehari-hari kita ngomongin sepak bola cewek tuh seharusnya normal gitu loh. Terus lingkupnya apa aja tuh Mbak yang dibawa dalam social media Women's Footy, dalam platform-platformnya Women's Footy yang sangat banyak tersebut? Kira-kira lingkupnya tuh dari
segi apa aja nih untuk sepak bola wanita Indonesia? Terutama tuh kayak coverage kan. Terus habis itu kita juga punya podcast gitu. Untuk kayak misalnya ingin buka persepsi sepak bola wanita Indonesia itu dari segi pemainnya kah, atau dari segi perkembangannya, atau dari segi kompetisinya, apa aja yang mau di highlight tuh Mbak? Biasanya perkembangan sama kompetisi sih yang paling utama itu, karena kan orang kan interestnya kan ke dua sisi ini kan. Jadi yang kita utamain tuh kompetisinya juga sama sisi lainnya gitu. Banyak hal lah ya pokoknya. Betul. Semua yang mencakupi sepak bola wanita Indonesia gitu ya bisa ada ya Mbak. Mbak Nin sendiri kan pasti nggak sendiri ya gitu untuk mengelola Women's Putih itu. Gimana tuh Mbak ngebagi tugas-tugas untuk ngurusin sosial media, karena aku lihat sendiri di Women's Putih tuh banyak banget platformnya gitu Mbak. Kalau Twitter sama alias X itu kan biasanya gue yang ngurusin kan. Dari dulu sampai sekarang tuh masih gue kan. Tapi kadang-kadang kalau ada tema-tema yang gue nggak ngerti tapi ada yang ngerti, bisa gitu yang lain gitu kan. Kalau yang lain sih ada yang ngurusin kan. Kalau di sepak bola perempuan Liga-Liga Eropa tuh kan ada fantasy manager kan, terutama yang di Inggris sama di Australia itu ada. Tapi pihak ketiga sih, jadi ada yang ngurusin juga gitu, ngurusin liga fantasy manajernya itu. Pada saat itu ngerekrutnya gimana tuh Mbak? Ngerekrut orang-orang yang juga mau untuk mengurusi Women's Putih ini, komunitas sepak bola wanita Indonesia. Apakah awalnya mereka juga punya ketertarikan dan masalah yang sama gitu? Kita sharing the same passion gitulah. Jadi lihat mereka si A sama si B serius nih, jadi oke lah bisa kalau misal jadi co-host atau ngurusin misalkan Instagram gitu kan. Jadi ya mereka ini gitu. Memang yang sudah willing ya untuk mengerjakan dan emang peduli juga gitu ya Mbak ya sama sepak bola wanita di Indonesia. Betul. Gitu. Oke, terakhir nih Mbak Nin, apa nih harapan Mbak Nin terhadap sepak bola wanita di Indonesia? Sebenarnya sih sederhana aja kan. Pokoknya kompetisi dibangunkan lagi. Terus abis itu semoga makin banyak masyarakat Indonesia yang lebih aware sama sepak bola perempuan kan. Terus kepada orang tua yang punya anak perempuan, kalau anak-anak pengen main sepak bola ya udah gitu, dibiarkan aja. It's okay gitu. Itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Jadi itu tuh kayak pokoknya udah normal gitulah, perempuan main bola itu nggak usah didebatin lagi gitulah. Itu sih. Kemudian kita perlu banyak visibility in terms of coverage gitu kan. Di sini tuh kan masih belum banyak platform streaming di Indonesia tuh, belum banyak yang nyiarin sepak bola perempuan kan. Jadi ya ayolah gitu. Jadi kan biar mereka nggak terlalu banyak invest di misal VPN. Ya bisa. Ya itu tuh kayak makanan sehari-hari fans sepak bola perempuan itu VPN gitu. Jadi platform streaming itu bisalah gitu untuk lebih banyak yang coverage sepak bola perempuan. Musim lalu kan Mola ada seri A Feminil kan. Jadi harusnya yang lain bisalah gitu. Biar lebih dapat perhatian yang lebih gitu ya. Betul. Pantas gitu ya. Oke, udah habis nih Mbak sesi pertanyaan kita. Terima kasih Mbak Nin udah menyempatkan untuk hadir di sini. Kita seru banget tadi pembahasannya tentang sepak bola wanita di Indonesia gitu ya. Sekian Akurasi TV episode kali ini, sampai jumpa. Bye.